Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bareng-bareng kita jawab sholawatnya, mudah-mudahan barokah jawab sholawat. Yang sedang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya, yang punya sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah kasih jodohnya. Nenek-nenek jangan ikut amin jodohnya. Wabil khusus yang paling luar biasa, mudah-mudahan barokah sholawat telah Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita doakan segenap para guru, para ustadz, para ustadzah, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan tak lupa kita doakan guru kita bersama, yaitu Abah Haji Fatullah, yang sama-sama kita hormati Bapak RW yang alhamdulillah diwakili oleh seksi rohani, yaitu Bapak Haji Muslih, Ketua DKM Bapak Haji Zubair beserta pengurus staf dan jajarannya, Ketua Majelis Taklim RT 8 selaku koordinatornya. Wabil khusus yang tadi menyampaikan daripada sambutannya Ketua Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah yang terhormat Ibu Hajah Tin beserta rombongan dan jamaah beserta anak-anak asuhnya. Kita doakan mudah-mudahan para guru, para tokoh, para kiai, para ustadz, ustadzah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan hidupnya. Mudah-mudahan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para bapak, para ibu, anak-anak yatim semuanya yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini di tempat yang istimewa, memuliakan manusia yang istimewa. Mudah-mudahan Allah catatkan kita sebagai manusia yang istimewa di hadapan Allah. Amin Allahumma. Yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena yang pertama nggak ada catatannya, yang kedua kalau saya sebutin lama kebanyakan kepanjangan, ya keburu habis waktunya ya. Sebab kalau dilihat jam ini waktunya makan siang menjelang sore ya. Pas kalau kata bahasa pantun, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele ke kota Garut membeli lemper, lebih cepat, lebih bagus kagak bertele-tele karena perut kita udah lapar ya. Ibu lapar, saya kenyang, alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bahagia berkumpul di tempat yang mulia bersama anak-anak yang istimewa. Karena temanya ini adalah menyambut Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meningkatkan kualitas iman kita. Ini langsung aja ya bu. Kira-kira saya ceramah berapa lama ini? 1 jam, 2 jam, 3 jam, apa 4 jam? Ya pokoknya sekenanya dah begitu kira-kira ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 cinta yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Yang pertama cintanya Allah kepada hambanya, yang kedua cintanya Rasul kepada umatnya. Ini adalah 2 cinta yang memang sudah pasti apabila kita berikan cinta kepadanya, maka kita akan dapat cinta darinya. Allah kalau kita cintai, ngantuk apa kira-kira? Allah kalau kita cintai, kita bakal dicintai balik oleh Allah.
Kita kalau cinta Nabi Muhammad akan cinta kepada kita. Jelas dalilnya, jelas Qur'annya, jelas hadisnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluknya. Mungkin salah satunya untuk ibadah. Ibadah itu harus dengan ilmu, dan ibadah itu harus didatangkan dengan cinta. Semua yang susah akan menjadi mudah karena cinta. Ibu ingat apa enggak? Zaman dulu kita kenal sama suami kita, bisa sampai nikah, bahkan anaknya bisa sampai 11. Itu modalnya karena apa? Karena cinta. Meskipun cara cinta orang dulu sama sekarang beda. Orang dulu mau kenalan sama suaminya, sama calonnya, susahnya luar biasa. HP belum ada, paketan susah, wifi apalagi nggak kenal kita namanya wifi. Dulu kita mau kenalan HP-nya Nokia, yang ada antenanya di pojok sebelah kanan. Bunyinya cuma 2, kalau nggak titik-titik, warnanya cuma 1, hijau stabilo. Betul? Bisa diisi cuma pakai pulsa habis nggak bisa telepon karena nggak ada wifi-nya. Tapi alhamdulillah, meskipun zamannya seperti itu, alhamdulillah ama suami langgeng, bahkan anaknya bisa sampai 7. Alhamdulillah. Beda sama orang zaman sekarang. Mau kenalan sama calonnya, karena emang zamannya udah modern, apa aja bisa kita tempuh. Apalagi namanya anak muda, kalau udah kecintaan, Bu, jangankan gunung, lautan pun akan kuseberangi demi dirinya. Begitu kata anak muda. HP nggak punya, tapi paketan ada, minjem sama temennya. HP punya, paketan nggak ada, datang ke rumah temennya, ngapain? Wifi ya. Betul. Zaman dulu nggak ada aplikasi TikTok, Facebook, WhatsApp, ajmain amma ba'du. Facebook nggak ada, TikTok nggak ada, Instagram nggak ada. Beda sama zaman sekarang. Ibu, anak muda zaman sekarang enak, mau cari jodoh tinggal buka aplikasi namanya TikTok. Dicari sama dia kira-kira mana yang cocok untuk memperbaiki keturunan. Akhirnya dipilih perempuan yang bodinya tinggi, hidungnya mancung, pipinya putih. Pas dilihat-lihat, semuanya settingan. Makanya jangan heran zaman sekarang kan, maaf ya Bu, banyak orang pintar bikin bungkusan. Makanya alhamdulillah, saya sebenarnya alhamdulillah senang datang kemari. Karena tadi saya jam 12 sampai setengah 2 lagi tayang di iNews TV. Langsung saya pakai pintu Doraemon nyampe kemari. Enggak bohong, kemarin itu syutingnya tayangnya tadi siang. Alhamdulillah tadi saya sampai dari jam setengah 1. Alhamdulillah udah makan kebuli, makan ayam, kenyang. Sebenarnya tinggal tidur doang ini Bu. Makanya nyampe sini gua ajitin, ini bangku enak banget, empuk. Mata ngantuk, perut bangku empuk. Apalagi kalau bukan tidur yang kita pengen ya. Kopi belum ada. Nggak, udah tadi saya di rumah beliau, kopinya kopi dingin, yang panas doang belum ini. Ya Bu, iya Bu. Makanya menjelang bulan Maulid ini kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi, 2 cinta yang tidak akan mengkhianati kita. Ibu makin rajin ibadah, makin rajin nyebut nama Allah, Allah makin rajin dekat sama kita. Makanya kenapa kita sekarang jauh dari Allah? Karena Allah mungkin bisa jadi nggak pengen dekat sama kita. Sholat rada males, padahal sehari cuma berapa waktu? 5 waktu. Bahkan kalau orang tua zaman dulu, saya ingat dinasehatin, kalau bisa sholatnya jangan cuma 5 waktu, tambahin dong jadi 7 waktu. Apa Ustadz yang 2? Duha sama tahajud. Sebagai penyempurna kita punya sholat 5 waktu. Tuh, tapi lihat zaman sekarang ujian terus melanda, apalagi ujian iman luar biasa. Kadang orang mau sholat yang pertama kadang kagak kelakon, yang kedua entar-entaran. Padahal sholat itu menentukan kita dianggap enggak sebagai umatnya Nabi, kita dianggap enggak sebagai hambanya Allah. Karena yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Sholat kita. Ya Bu.
Ya Bu. Apalagi kalau kita ngaku jadi umatnya Nabi, bohong jadi umatnya Nabi. Kalau sholat 5 waktu kagak kelakon. Subuh berapa rakaat? Ayo Pak Bu, nyaut Bu, jadi orang belum makan. Ayo Bu, nyaut Bu. Subuh berapa rakaat? Zuhur. Ini nyaut sholat udah biasa juga ya. Asar. Maghrib. Isya. Saya kira kan kalau lihat anak yang mudah-mudahan jadi orang sukses semuanya. Benar tadi kata beliau, duitnya pakai yang benar ya, jangan buat beli petasan. Saya cuma nambahin dikit, jangan dibeliin buat top up FF sama ML. Pakai buat sekolah, Ustaz doain kalau buat top up FF sama ML, Ustaz doain mudah-mudahan HP-nya meleduk. Ayo lu, kan takut jadi badannya ya. Ya Bu. Ya Bu, ayo subuh berapa tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, itu kita lakonin, kita jaga. Kenapa begitu? Inilah ciri umat Rasulullah SAW. Seorang ulama besar dari Mekah, namanya Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki. Beliau banyak mengarang kitab. Beliau bilang apa? Kalau mau lihat cintanya Allah kepada umatnya, kalau mau lihat cinta umatnya Rasulullah kepada nabinya, lihat bagaimana sholat 5 waktunya. Karena banyak orang zaman sekarang menyatakan cinta kepada Rasul, tapi sholatnya rada malas. Subuh, kagak pernah kelakon. Kenapa? Tidurnya malam, bangunnya 7:30 pagi. Mau ingat sholat subuh, bingung, ini kok udah terang. Akhirnya tetap ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Yang bingung bukan kita, yang bingung malaikat. Ini kira-kira mau catatnya sholat apa? Akhirnya kata malaikat sholatnya subha. Apa itu subha? Subuh ditambah duha. Yang puyeng bukan kita, tapi malaikat. Lihat Bu, sholat subuh kan sholat yang mohon maaf ya, menurut orang yang belum biasa itu sulit Bu. Kenapa? Lihat, bayangkan kita lagi enak-enak di atas kasur, apalagi kasurnya mereknya empuk banget, yang paling mahal kasur merek apa itu ya? Innova apa itu ya? Mahal kita beli kasur. Saya kalau jalan-jalan ke mall Bu, alhamdulillah jalan doang kagak beli. Itu melihat kasur mahal-mahal banget. Ada yang paling murah 3 juta. Yang paling mahal yang pernah saya pegang, enggak saya beli, pegang doang, itu sekitar 35 juta rupiah. Bayangin kasur 35 juta, kalau kasurnya bisa bangunin kita sholat subuh, saya beli itu kasur. Masalahnya sekarang kasur makin nyaman, makin susah kita bangunnya. Ya betul-betul. Makanya sholat subuh istimewa buat orang-orang yang tahu fadilah dan keutamaannya. Mau laki, mau perempuan. Makanya Allah Bu, subuh itu sebenarnya kita bisa nggak sih bangun? Bisa, tergantung bagaimana niat kita. Lihat nih Bu, kan ibu-ibu mah jarang yang melihat bola ya. Nih sekarang bapak-bapak, bukan 1 bulan ini lagi ada namanya Piala Dunia. Alhamdulillah Indonesia nggak masuk. Ntar malam final Ibu antara Spanyol dan Argentina. Itu jamnya 02.00. Kita kira-kira yang nonton sedikit apa banyak? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Saya pernah ketika itu berpikir, ya Allah, kalau buat nonton bola yang dari jam 2 sampai jam 4, bahkan kita udah duduk 1 jam sebelum pertandingan itu mulai, itu kita bisa, kenapa sholat kita kagak bisa? Betul-betul pikir saya juga kebetulan salah satu penggemar tim sepak bola. Tapi Piala Dunia ini saya dukung Jerman, alhamdulillah Jerman kagak lolos ya. Tapi ini pelajaran buat kita. Buat bola aja kita bisa bangun, masa buat sholat subuh yang menentukan nanti kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW apa enggak? Ternyata kita nggak bisa bangun. Betul-betul Bu? 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 Negara kita kalau udah pengen nyambut maulid Nabi, ya Allah rame istimewa Bu. Musola sini bikin maulid, masjid sono bikin maulid ya.
Bukan hanya sekadar perayaan, tapi selesai maulid, selesai pengajian, tumbuh cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang kita rayakan? Karena beliau itu termasuk manusia yang paling mulia, yang nanti ibu-ibu kita semuanya akan dibela di yaumil qiyamah. Nih, kita kan banyak dosanya apa banyak pahalanya? Yang nyaut. Kita ini banyak dosanya apa banyak pahalanya? Ibu tahu nggak, ada satu manusia yang nanti akan mati-matian membela kita. Siapa? Rasulullah. Makanya saya kalau udah datang ke Madinatul Munawwarah, ke Masjid Nabawi, ziarah ke Raudhah ataupun ke makam Nabi, itu kadang-kadang air mata kita netes sambil baca sholawat kita. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal darajati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni. Kenapa menetes air mata kita? Kita bayangkan betapa hebatnya sosok yang satu itu. Kita yang bikin dosa, yang banyak dosa, tapi yang bela mati-matian beliau. Makanya Bu, enak gak jadi umatnya Nabi? Bu, enak apa enggak? Apalagi nabinya bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita kan banyak dosa ya Bu ya, mau laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau dewasa, dosanya sabrek-abrek. Ngerti sabrek-abrek apa kagak? Itu bahasa orang London tuh Bu ya. Bapak dosa ibu, ayo tahu dong Bu, bapak dosa ibu, anak-anak, bapak RT, bapak RW, bapak presiden, banyak dosanya. Bapak Ustadz, Bapak Ustadz Bu, jawab ya. Bapak Ustadz punya dosa apa enggak? Sotoy. Tapi benar sih, dosa kita semua ada. Tapi masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri dosanya. Ibu punya dosa, jangan pakai ditanya. Bahkan kadang-kadang dosa ibu sama bapak duluan ibu bikin dosanya. Kalau ibu-ibu bikin dosanya subuh udah bikin dosa, bapak ada siang. Ibu-ibu subuh bikin dosa, nah iya. Tidur berdua sama laki. Masjid apa ini namanya nih? Masjid An-Nur. Subuh sudah berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suami bangun, tidur pakai celana, ganti pakai sarung. Itu celana taruh depan pintu, kata istrinya, wow harta karun. Pas keluar dari pintu, laki berangkat ke Masjid An-Nur, istri ke depan pintu. Ngapain itu celana dirogoh-rogoh? Kanan rogoh kagak nemu, kiri rogoh kagak nemu, lempengan belakang ketemu 100 ribuan satu lembar. Kira-kira biasanya diambil apa kagak itu? Maling. Itu kira-kira dosa apa kagak Bu? Pulang dari masjid suami kita kaget, loh kok celana saya udah pindah tempat. Suami akhirnya ingat perasaan tadi naruh duit selembar warna merah, pas dicek ternyata udah gak ada. Tanya sama istrinya, Mama, perasaan tadi papa naruh duit di dalam celana, di mana ya duit tersebut? Apa kata kita sebagai istri? Tahu. Dia yang naruh, dia yang lupa, pakai dia yang nanya. Betul. Dosa apa nggak kira-kira? Dosa. Tuh ibu subuh udah bikin dosa. Bapak punya dosa apa enggak? Punya. Lewat apa? Nih, zaman kan mohon maaf ya, makin kesini makin modern. Makanya maaf Bu, sekarang kebaikan dengan dosa, banyakkan dosa kita temui. Apalagi kadang-kadang 24 jam, Masya Allah kita berkawan sama dia hampir berapa jam aja. Nih namanya HP, garis doyong, garis miring, setan gepeng. Bentuknya gepeng, isinya setan. Dulu kita di pondok yang kita buka nama kitabnya Fathul Wahhab. Sampai rumah kagak pondok lagi, yang kita buka bukan kitab Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp. Yang kita buka WA, punya grup namanya DPR di bawah pohon rambutan. Tuh bapak-bapak kadang-kadang mau saya kasih bocoran ya Bu, saya kasih bocorannya. Buat istri-istri yang nggak pernah buka HP suaminya, tuh kadang-kadang kalau ada kalau bapak-bapak sih nggak ngomongin orang, alhamdulillah.
alhamdulillah. Cuman yang diomongin janda muda yang baru ditinggal mati sama lakinya. Tuh kira-kira dosa apa kagak, Bu? Bu, dosa apa enggak? Apalagi suami yang ngomongin masih punya bini. Betul. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini karena cinta kepada Nabi, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru ngomong ini, belum ngomong sosok Nabi. Cuman saya nggak mau habisin dah siang hari ini karena waktunya terbatas. Ntar katanya ada maulid juga, kesian yang ceramah maulid ntar kebagian bahan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pengarang kitab maulid namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Mungkin ibu-ibu kalau kenal kitab namanya Maulid Al-Barzanji. Zaman dulu bu yang di luar bu. Ini di luar ada orang apa kagak sih? Bu, ibu tahu kitab Barzanji? Itu kitab maulid, karena kitab maulid itu di kita banyak beredar. Ada Barzanji, ada Diyaul Lami, ada Diba'i, ada Sibut Durar, yang semua kitab ini membahas tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mungkin ibu-ibu ya kita yang seumuran saya, cuman mudahan saya. Dulu zaman kita muda kita ngajinya kitab Barzanji. Di situ dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zatin wa sifatin saniyah. Apa Ustaz artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesempurna-sempurnanya manusia secara akhlak, sifat dan leluhurnya. Maka ibu sekalian, kalau kita ngomongin Nabi, tentu yang paling pertama kita ngomongin akhlaknya Nabi. Betul. Yang kedua ngomongin indah perangainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi kita nyampe di sini kita baca maulid ya kadang dilaguin, kadang nggak pakai lagu. Tapi biasanya kalau orang kita enakan pakai lagu apa nggak pakai lagu biasanya? Iya, orang Indonesia doyan nyanyi. Bahkan kadang-kadang maaf ya Al-Quran sama lagu kan apalan lagu kita. Ayo coba kalau nggak percaya terusin lagu yang saya nyanyiin. Sungguh aneh. Nah, ini apa? Ya bu. Ya mohon maaf Ustaz, namanya ibu-ibu ya pengajiannya penuh dengan lagu. Sama orang ini kampung apa namanya? Saya lupa aja. Kampung Arenjaya sama orang Cakung lah sama aja, emang doyan nyanyi semua ibu-ibu. Datang ke majelis taklim 12:30, majelis 1:30, udah rame banget itu keluar masjid. Nyanyi dulu itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh, sekujur badan. Siapa ingin ke surga pintu tak dapat dimiliki hanya seorang. Carilah pintu surga dengan tuh, ibu-ibu nyanyi, kalau bapak-bapak nggak pernah nyanyi. Boleh nggak Ustaz? Boleh, yang penting nyanyinya bener, nggak asal-asalan, kalimatnya baik. Jangan sampai mentang-mentang boleh nyanyi, akhirnya di masjid, di musola, bukan salawatan, nyanyinya kagak datang. Ada nggak kira-kira ibu yang begitu? Lah bapak-bapak dari rumah begitu, lah nyanyi gala-gala itu. Meskipun maksudnya sholawatan. Ya kalau betul, ini kan sholawatan ya kan ya. Bu, bukan sholawatan, cuman kan rapnya lagu dangdut gara-gara itu. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-gala. Nah, apa Bu? Biasanya tawanya kenceng pelaku tuh ya. Iya. Tapi manusia yang paling sempurna akhlak dan budi pekerti serta perangainya.
Maka anak-anakku sekalian, anak-anak yatim, anak-anak muda, ayo, ini zaman-zaman istimewa, ujian iman luar biasa. Jangan kita contoh, Bu, jangan kita contoh kecuali Nabi, Ustadz, saya nyontoh artis. Maaf, artis kadang bener, kadang kagak, kadang lempeng, kadang belok. Kenapa? Karena kalau berita infotainment gampang bisa disetting. Betul betul. Hari ini misalkan saya masuk iNews TV, datang infotainment ke saya, merekam, Ustaz gimana, kita pura-pura baik. Tapi belum tentu nanti infotainment udah ada, bisa jadi kita kagak jadi orang baik. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tanpa infotainment, tanpa apapun berita, Nabi udah pasti baik. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, contoh yang cakep. Ucapan gak pernah nyakitin. Beda sama kita ya Bu, kadang-kadang mohon ucapan kita kan nyakitin banget itu tetangga. Maksud kita bercanda, ternyata teman kita yang nggak mau kita bercandain sakit hatinya. Betul. Padahal maksud kita bercanda, memang karena teman kita lagi punya masalah, hidupnya nggak mau bercanda, kita bercandain lah jadi marah. Makanya kita harus pinter-pinter, Bu. Kalau mau bercanda sama orang, lihat dulu muka orangnya lagi happy apa enggak, lagi punya masalah apa kagak. Jangan orang lagi punya utang 100 juta, nasi kagak pulang kita bercandain. Saya yakin kagak jadi bercanda, yang ada kita perang. Betul. Misalkan contoh, ada tetangga mukanya lagi merengut aja, kita bercandain. Makanya Nabi Muhammad SAW orang yang gak pernah nyakitin orang lain. Bahkan kebalikannya, Nabi yang sering disakitin sama orang lain. Siapa yang nyakitin Nabi? Banyak. Bahkan orang-orang yang berkhianat itu ada di sekelilingnya Nabi. Makanya dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang ada di sekeliling Nabi, tapi dia mengkhianati Nabi, menyakiti Nabi. Tuh Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Munafik orangnya, di hadapan Nabi cakep banget. Giliran Nabi kagak ada, Nabi dijelek-jelekin. Ada orang sini begitu modelnya, ada. Enggak ada ya. Enggak ada 1 tapi 10 ya. Nabi gak pernah nyakitin orang lain. Ya Allah, makanya ya Allah, mau jujur Bu, boleh aja dah yang udah pernah berangkat haji maupun umroh, saya doain mudah-mudahan yang belum bisa berangkat biar cepat berangkat, amin. Ya Allah Bu, kalau kita udah berangkat ke Madinah, ya Allah ziarah makam Nabi itu air netes banget. Ingat ya Allah, ternyata engkau Rasulullah SAW manusia yang bakal nolong manusia yang lain. Ya Rasul, engkau ini orang yang paling hebat, gak pernah nyakitin orang lain ya. Dulu gak kira-kira Bu? Ya mudah-mudahan ya Bu. Pengen gak berangkat ke sana, pengen gak mau? Banyakin doa. Pak Ustadz, doa doang cukup nggak? Ya nggak cukup. Ikhtiar maksimal. Tapi Bu, jujur Bu, jangan sampai pertama mengandalkan kepercayaan tentang harta dulu. Yang penting doa dulu. Banyak orang punya harta tapi nggak bisa berangkat, banyak. Ada juga orang kagak punya duit, Bu. Orang kagak punya duit tapi bisa nyampe sono, ada nggak kira-kira? Banyak. Saya sering bawa jamaah, itu macam-macam modelnya. Dari maaf yang paling kaya sampai maaf orang yang duitnya pas-pasan pernah saya bawa. Yang paling kaya pernah nyampe sono bukan cuma beli onta-ontaan sama korma. Tahu kan ada onta? Yang dibeli apa dia apa? Pulang Pak Ustadz temenin saya. Kemana? Ke toko emas. Padahal di Indonesia banyak apa? Toko emas, tapi nyampe sono mau pulang dibeli emas. Yang mahal dia beli, waktu itu saya nemenin sampai habis beli emas 200 juta rupiah. Coba itu. Tapi ada juga orang yang berangkat ke sono emang duitnya pas-pasan. Lewat apa Ustaz berangkatnya? Dikasih hadiah sama saudara, tetangga maupun tempat dia kerja. Ada juga. Ada nggak kira-kira yang model begitu? Ada. Kemarin di depan Ka'bah
Kebetulan saya punya teman dulu mondok lama di Jawa Timur. Kebetulan kita beda travel dan beda kedatangan di Mekah. Dia ngajak ketemuan saya, Ustadz, ayo kita ketemuan di depan Ka'bah. Akhirnya Jumat lalu itu saya ketemuan sama dia depan Ka'bah. Bu, bayangin nunggu sholat Jumat dari jam 9 pagi sampai jam setengah 1. Saya diceritain sama beliau, Allah Ustadz, alhamdulillah saya berangkat ke sini sama bini sama sekali kagak bayar. Maksudnya gimana? Dia sama bininya diumrohin sama orang karena dia cuma guru ngaji. Guru ngaji mau berangkat ayo guru ngaji emang pernah punya duit banyak? Kagak pernah. Ustaz kata siapa? Lah kan saya guru ngaji, bapak kita guru ngaji. Nggak pernah ngelihat bapak saya megang duit 3 miliar, kagak pernah. Kadang-kadang aja bayaran bulanan itu enggak sama murid tuh. Bayaran 25.000, ya Allah pas ngelihat SPP murid 5 bulan belum bayar, 3 bulan belum bayar, marah apa kagak? Nggak jadi masalah. Makanya kadang-kadang kita jadi guru ngaji serba salah. Kagak nagih bulanan, ntar dia keterusan kagak bayar. Kita tagih, ntar takut dia berhenti ngaji. Bener apa kagak kira-kira? Lah iya, pengalaman tuh. Karena itulah yang dinamakan dilema guru ngaji. Tapi hebatnya banyak guru ngaji yang Allah kasih berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pikirin yang bukan guru ngaji, bayaran anak-anak tuh. Ya Bu. Ya Bu. Yang di luar ya Bu. Beli skincare kuat 100.000. Makan bakso 1 mangkok 35 tiap sore. Giliran anak yang sebulan cuma 15.000. Ya Allah Pak Ustadz, maafin ya bulan depan aja maksudnya bulan depan. Ya. Coba itu. Ada yang begitu model ada. Ada bangga. Hati. Karena mudah-mudahan kita semuanya dicukupkan rezekinya ya. Banyak Bu yang berangkatan bawa uang. Ada juga seorang guru, ini cerita banyak dah saya karena alhamdulillah kebetulan izin Allah saya 1 tahun tuh bisa 5 kali berangkat. Terus dia berangkat bawa 30, 40, artinya kan banyak cerita dari jamaah semua. Saya tanya Pak Ustadz, saya alhamdulillah berangkat boleh dapat door prize. Berangkat gak kira-kira? Ada juga Pak Ustadz, alhamdulillah saya berangkat karena dikasihanin orang. Kenapa? Karena orang yang bayarin saya umrah bisa nabrak saya Ustadz. Iya. Jadi ada ceritanya ibu-ibu pulang ngaji, Bu, ada ibu-ibu pulang ngaji. Ketika didoakan sama Ustaz, mudah-mudahan ibu-ibu bisa berangkat umrah haji. Amin. Pulang dari ngaji, nyebrang, ketabrak sama mobil. Ya Allah, itu kata yang nabrak Bu Haji, maafin ya saya kagak sengaja, saya lalai main HP. Kata yang ditabrak, saya belum haji, jadi jangan panggil saya Bu Haji. Tolong Bu Haji, tolong jangan laporin saya ke polisi ya. Ibu Haji mau minta apa aja dan saya tahu apa saya turutin. Ternyata pengen minta umroh diturutin. Makanya ibu pulang dari sini, ayo kita nyebrang. Kagak mau. Ibu, itu namanya berangkat umroh berkah tetap. Alhamdulillah. Agar kita balik lagi ibu sekalian, maka Rasulullah ini adalah orang yang paling istimewa. Makanya Syekh Imam Ahmad Al-Busiri dalam kitabnya Burda Al-Madih mengatakan apa? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqahami ya rabbi bil mustafa karim maqasidana wa birlana mamadha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ya Rasul, engkau ini adalah kekasihnya Allah yang nanti kita harap-harapkan pertolongannya. Maka ibu, siapa yang mau kita minta tolong kalau bukan Nabi nanti di yaumil qiyamah? Laki kita, anak kita, kata Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya pada lari ngacir, dewek-dewek melindungi dirinya masing-masing. Suami di sono kagak ingat bininya. Bu, ada suami di sono ingat bininya. Kagak, orang kadang di dunia aja udah lupa apa bini kalau makan enak. Ada begitu laki, ada begitu, ada. Ada. Ada yang bisa nolong kita. Siapa yang nolong? Rasulullah
alaihi wasallam. Bahkan nanti dalam satu riwayat dikatakan begini. Ini cerita, saya kasih tahu, ini riwayat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini enaknya kita sebagai umatnya Nabi itu datang di hadapan Allah dalam keadaan bersujud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, irfa' ra'saka ya Muhammad ya Rasul ya Nabi, angkat kepalamu, nggak usah pakai sujud kepada saya, kata Allah. Terus kata Allah, tas'al tu'ta tashfa' tushaffa. Ya Rasul ya Nabi, engkau pengen apa pasti saya kasih, kata Allah. Engkau minta tolong pasti saya akan tolong. Nabi mintanya kagak neko-neko, nggak kayak kita. Kalau kita kan kalau begitu-gitu nama Allah mintanya macam-macam ya. Minta mobil 3, minta rumah tingkat 7, ya rekening minimal 13 miliar, betul betul. Itu kita kalau dikasih begitu kesempatan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dikasih kesempatan gitu, mintanya cuma satu. Apa? Ya Allah, ampuni seluruh umatku yang berbuat dosa. Shallallahu alaihi Muhammad. Makanya nggak ada manusia sehebat Nabi. Mau Nabi siapa aja nggak ada. Nabi Adam nggak begitu sama umatnya. Nabi Musa kagak begitu sama umatnya. Nabi Isa, Nabi Ibrahim kagak begitu. Cuman satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka mudah-mudahan pulang dari sini makin cinta kepada Rasul. Amin. Mulutnya makin banyak sholawat kepada Nabi. Apa yang model sholawatnya? Sikat udah bu, bu. Sikat aja udah. Sholawatnya pendek Ustaz, cuman sholawat Jibril. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Boleh pakai nada, boleh kagak? Sallallahu. Boleh kira-kira begitu? Boleh, nggak jadi masalah. Semua tergantung dengan kondisi. Contoh ibu lagi sendiri, ingat sama Rasulullah gelar sajadah di rumah, kan nggak mungkin ibu-ibu pakai nyanyian. Nggak busuk. Kalau sendiri enaknya tuh pakai lagu. Betul nggak kira-kira? Beda kalau kita sambil sholawat apa rame-rame begini pakai sholawatan enak. Justru kalau nggak pakai nada dicampur orang sakit. Kalau rame-rame. Tuh tadi kita baca maulid kan mahalnya sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu wasallam marhaban sallallahu Muhammad marhaban wa ala alihi wasahbihi. Enak gak kira-kira pakai nada? Enak gak kira-kira? Enak, coba bareng-bareng. Ya betul. Jadi silakan ibu pulang dari sini semoga makin semangat sholawatnya. Amin. Ingat nanti akan ada Rasul yang akan membela kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun dilanjut dengan sholawat, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terakhir sebelum saya tutup, selain kita harus rajin sholawat kepada Nabi, kita tingkatkan iman kita. Ini akhir zaman, maafinnya bu, ujiannya luar biasa. Katanya mah ekonomi lagi susah, banyak orang yang sekarang putus asa gara-gara ekonominya pada lemah. Jangan putus asa, ada Allah yang selalu menaungi keberkahan dalam kehidupan kita. Kita boleh punya harta sedikit, tapi ada Allah yang maha kaya. Makanya sekarang yang sedang diuji sama Allah dari hartanya, semangat terus ibadah. Iman yang kita kudu jaga nomor satu, jangan sampai iman kita gadaikan karena harta, bukan harta. Ketika kita belajar kitab Al-Aqaid Ad-Diniyah, hati-hati bu, syirik itu ada dua. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Ada yang syirik kecil, ada syirik besar. Nih zaman sekarang udah muncul syirik-syirik kecil. Di sosial media berkeliaran kata-kata begini, apa aku ke Gunung Kawi aja ya? Ayo betul. Pernah nemuin kalimat begitu?
Hati-hati kita ambil status haram syirik tuh kita. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Jadi omongannya sih cuma omongan, tapi kita bisa jatuh kepada syirik kecil. Lebih baik ke Gunung Kawi daripada dagang pisang goreng misalkan. Itu dosa syirik. Ya Bu, ya Bu. Memang Ustaz ada apa sih Gunung Kawi? Cari aja dewek tuh beritanya. Ujian iman, iman termasuk anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga iman salah satunya dengan berangkat ke majelis taklim, pengajian-pengajian yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi guru kita menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pada sesungguhnya sedang jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bu, jaga imannya Bu. Bu, jaga imannya Bu. Karena ini yang akan menentukan nanti posisi kita di surga atau neraka. Kenapa? Iman itu penting. Makanya iman itu harga mati. Wala tamutunna illa wa antum. Itu pada jawab gimana ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal dunia kecuali kita tidak membawa iman number one. Berarti number one apa katanya? Di bahasa orang kampung number one. Iman nomor satu harus kita jaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi yang paling utama, yang paling akhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 2026 ada yang ngaku jadi Nabi, jangan pakai dipercaya. Udah pasti Nabi palsu. Semuanya boleh dipalsuin, yang penting Nabi jangan sampai dipalsuin. Gigi ada gigi palsu. Betul. Bahkan beras ada beras apa? Suami ada yang palsu? Ada, bukan rame itu di sosial media. Nikah ternyata pas mau di meja KUA ternyata kelaminnya sama. Nah, ada nggak kira-kira? Ada. Karena mungkin salah dia sendiri, nggak di cross check sebelum nikah. Apalagi kan sekarang zaman modern, tinggal video call, kamu bener laki apa enggak tuh. Tapi jangan sampai kita ngaku jadi nabi, berarti kalau ada yang ngaku jadi nabi berarti nabi palsu. Ayo anak-anak muda jangan percaya ya. Nih sekarang Ustaz tanya nih kalau Ustaz jadi nabi, ngaku jadi nabi percaya apa enggak? Bukan nanya ibu, nanya bocah nih ya. Seumpama Ustaz ngaku jadi nabi percaya apa enggak? Enggak boleh percaya. Kenapa? Karena nabi yang paling akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kaya, hartanya banyak, mobilnya 8, rumahnya 12 tingkat, bandanya banyak, ngaku jadi nabi percaya apa enggak? Enggak boleh percaya. Insya Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan siang hari ini makin menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan makin menambahkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Saya titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak, ayo akhir zaman ini jangan sampai kita putus ibadahnya. Salah satunya adalah yang paling penting bukan hanya sholat, bukan hanya sholawat, tapi baca Quran. Ayo anak-anak muda, ya, anak-anak yatim, anak-anak yatim, ya, rajinin ke majelis belajar Al-Quran. Penting. Apalagi maaf ya Ustaz, maaf kalau kita kan jadi anak yatim berarti kan baba kita udah kagak ada ya. Baba kita kagak ada, kagak butuh apa-apa kecuali butuh doa, dan doa itu diambil dari Al-Quran. Tidak mungkin kita membaca Fatihah sedangkan kita tidak bisa ngaji. Makanya ngaji, Fatihah, Yasin, doain orang tua nggak bisa terpisah daripada Al-Quran. Makanya saya sering kampanye di mana-mana, ayo ibu bapak yang punya anak harus rada tegas lagi, apalagi urusan ngaji Quran. Kenapa begitu Ustaz? Karena orang tua akan bangga, akan senang kalau anaknya bisa baca. Betul apa betul? Bu, sekarang
saya nanya, jawab yang kompak. Ibu punya anak bisa baca Quran, senang apa enggak? Girang apa kagak? Bahagia apa enggak? Bangga apa enggak? Harus bangga punya anak bisa baca Quran. Apalagi kalau kita meninggal dunia, yang pertama kali ngajiin siapa? Anak-anak kita. Nggak tahu nih Ustaz, mohon maaf, di rumah saya lagi musim, orang meninggal dunia jam 12 ke atas malam. Nggak tahu nih malaikat Romana girang banget malam ke daerah saya ini. Kalau di sini meninggal rata-rata jam berapa itu? Ya, kali itu ada sensusnya ya. Kalau di rumah saya, kalau saya perhatiin ini minggu-minggu ini kan banyak meninggal di rumah saya nih, di Indonesia. Itu rata-rata kalau kita perhatiin, kalau nggak 1:30 pagi, 1:30. Kalau nggak 1:30, 2:30, emang waktunya orang pada tidur. Saya bilang, malaikat keren juga ini datangnya malam-malam ya. Maafin Bu, kalau kita meninggal 1:30, 1:30, 1:30, orang belum ada, RT belum nyampe, RW belum nyampe, Ustadz lagi tidur. Tapi kalau anaknya mohon maaf pintar baca Quran enak. Betul? Ibu, Bu, ya, mau request mati siang, pagi apa malam? Mau request matinya pagi, siang apa malam? Nggak bisa direquest. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati, dan matinya kita nggak bisa request kapan kita mau. Mungkin kalau maafin guru ya, kalau kita bisa request, gue mau meninggalin aja pas orang lagi banyak. Enak ya, betul nggak kira-kira? Tapi kan nggak bisa begitu. Kadang ada yang dicabut nyawanya 1:30, 1:30, emang orang lagi sepi-sepinya. Tapi kalau dia punya anak soleh, enak, pinter ngaji, nggak usah nungguin ustaz dulu, nggak usah nungguin RT dulu, anak yang bagian yasinnya. Maknya meninggal ya Allah, anak nangis, mati ya mak. Karena anaknya udah jangan khawatir mak, tadi kita ketok-tok rumahnya RT kagak mau bangun mak, RT capek kalau bisa ada tangan surat keterangan. Rumah ustaz juga begitu mak, kayaknya ustaz baru pulang acara haul sama tahlil mak. Akhirnya dia anak yang banyak sambil nangis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tumailaru mimma saya almarhumah, tukiyam binti bapak tukimin, syekhul ilahi lana al-Fatihah." Dibaca sama anaknya Fatihah. Udah begitu karena anak yang pintar ngaji di majelis salim, baca Yasin tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim. Terus sampai ayat 82-83, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi. Enak mak, kalau usah khawatir, bangga punya anak bisa ngajiin orang tuanya. Orang tua kalau bisa melek sebentar, oh makasih ya. Cuma kan kita nggak bisa melek kalau udah mati ya. Lah gue aja juga takut gak melek mati kan. Coba bayangin orang tua meninggal, anaknya nggak bisa ngaji, bingung. RT belum ada, RW belum ada, ustadz belum ada. Jangan mentang-mentang jabatan tinggi, HP-nya canggih, akhirnya minta maaf sama orang tuanya, dibacain Qurannya lewat YouTube. Maafin ya Pak, abang nggak bisa ngaji. Cuma jangan khawatir, HP abang mah canggih, iPhone Pro Max 17. Nyalain YouTube, paketannya 100 GB XL, baru dapat Yasin 2 ayat iklannya lewat. Ayo coba Yasin Al-Qur'anil Hakim, iklan lewat Sobe COD, langsung yang dibuka Sobe COD. Itu mah kalau bisa melek, nangis ya luar biasa. Tong lu tega banget, baru ini jenazah pengen COD-in. Dah, tadi saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menyumbangkan hartanya buat anak-anak yatim, saya yakin hartanya diganti lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.